Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan memberikan lagi ya list emiten yang akan bagikan dividen ya, dengan cum-date sekarang di tanggal 7 Mei ya. Dimana nih semuanya dividen jumbo nih tanggal 7 Mei ya. Nah, sebelum kita mulai ya, saya ingin menginformasikan beberapa video juga yang mungkin menarik untuk teman-teman ya yang bisa ada di sini. Dan tentu saja banyak video-video lain yang tidak mungkin saya masukkan semuanya ke sini. Jadi jika teman-teman berminat untuk menonton video-video ini, silakan nanti cari linknya di kolom deskripsi atau langsung aja search di channel Investor Jelata gitu ya. Untuk yang antam ya, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas ya. Oke, kita mulai dari emiten pertama ya, Transpower Marine ya, alias TPMA nih. Kita flashback dulu di tahun 2023, pendapatan dari TPMA ini naik 8,72% dan profitnya naik sangat besar ya, 41,28% ya. Tidak sebesar kenaikan 2022 sih yang sampai 275%, tapi ini udah lumayan sangat besar ya, kenaikan 41%. Jadi di 3 tahun terakhir dia profitnya growth cukup tinggi ya, 86, 275 dan 41%. Nah, bagaimana di tahun 2024 ini laporan keuangan kuartal 1 2024-nya, di mana pendapatannya turun tipis ya, 0,78%. Tapi profitnya berhasil naik 24,66% ya. Jadi mungkin ini ada penghematan beban gitu ya. Perlu dicek sih secara detail ya di laporan keuangan ya. Mungkin besok-besok kalau ada waktu saya bikin ya video review kuartal 1 2024-nya. Tapi intinya adalah profitnya di kuartal 1 ini cukup baik ya, naik 24,66%. Tapi kalau dibandingkan kuartal 4 2023 ya, ini kan 100 miliar ya, berarti ada penurunan sekitar 9 miliar nih ya, kalau dibandingkan kuartal 4 2023. Oke, kita lihat historis PER dari TPMA ya. 5 tahun terakhir ini TPMA PER-nya ada di 17,62 rata-ratanya, dan saat ini dia diperdagangkan di 5,47. Jadi dia bisa dibilang under value ya kalau berdasarkan historis dari PER-nya TPMA. Nah, bagaimana dengan PBV-nya? Kalau PBV-nya agak beda sedikit ya, karena dia ada di atas rata-rata ya. Saat ini dia diperdagangkan di 1,13 dan rata-ratanya di 1,04 ya. Jadi sedikit over value ya kalau berdasarkan historis PBV-nya. Book value saat ini di 593,26 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar TPMA itu ada di PBV 1,04, maka harga wajarnya ada di 616,99. Nah, harga di Jumat kemarin ya, 3 Mei closingnya di 670, sehingga harga saat ini itu kemahalan 7,9% ya. Nah, ini adalah weekly chart dari TPMA, di mana dia all time high-nya sampai berapa nih? 1200 ya, 1200 di tahun 2021. Dan saat ini dia ya bisa dibilang sideways ya, sideways di antara 605 nih ya, 605 sampai dengan 755 lah, atau sampai di atas inilah 790 mungkin ya. Ya, jadi dia sedang sideways di situ, walaupun sempat turun dalam nih sampai ke 560 nih ekornya ya, tapi akhirnya dia bisa closing ke atas lagi nih. Ini pasti banyak yang panik mungkin nih ketika dia harga diturunin sampai 560 nih, agak ngeri juga ya. Oke, jadi intinya saat ini dia ada support ya, masih supportnya di 605 nih ya, 605, 630, dan resistennya di 720, dan resisten berikutnya di 755 ya. Support selanjutnya bisa dilihat sini ya, 560 dan juga 500. Dan kalau secara EMA ya, dia secara long term dia sih uptrend ya, masih uptrend ya, karena masih ada di atas EMA 200 ya. Tapi secara short term ya, itu dia bisa dibilang downtrend ya, karena dia ada di bawah EMA 20 nya. Oke, dan ini tadi yang ekor tadi ya, cukup besar nih volume ya, pas dia dibanting ke bawah nih ke 560 ya, tapi akhirnya bisa closing di atas ya. Dan ini adalah dividen historis dari TPMA ya. Pernah saya buat video prediksi dividennya juga ya, di sekitar 2 mingguan lalu.
Ya, dimana waktu itu saya prediksi ya, kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu 74%, maka dividennya itu Rp85,49 ya, karena dia sudah bagi dividen interim ya Rp30 ya di bulan November tahun lalu. Maka potensi dividen final waktu itu saya prediksi sekitar Rp55,5 ya. Dan kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya lebih kecil lagi ya, 50% lah gitu ya kalau versi pesimisnya, maka potensi dividen finalnya sekitar 27,77 ya. Jadi saat itu range-nya ya antara 27,77 atau sampai dengan 55,5 ya, itu prediksinya ya. Dan dia sudah mengumumkan ya akan membagikan dividen sebesar Rp45 ya. Jadi dividen payout ratio-nya sekitar 64% ya. Jadi ya ada di antara range prediksi yang saya buat 2 minggu lalu ya. Jadi potensi dividen yield-nya jika menggunakan harga penutupan kemarin dari Jumat ya Rp670, maka potensi dividen yield-nya masih sangat besar ya, 6,71%. Apalagi kalau teman-teman di November kemarin juga dapat dividen interimnya Rp30 ya, berarti berapa tuh, bisa 10%an mungkin potensi dividen yieldnya, 10-11% mungkin ya. Jadi selamatlah buat teman-teman yang masih hold TPMA ya sejak dia bagi dividen interim sampai sekarang, berarti saatnya memanen dividen gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke emiten selanjutnya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Oke, kita lanjut. Oke, emiten selanjutnya dari emiten batubara ya, Prima Andalan Mandiri alias MCOL ya, dimana tahun lalu ya sama seperti emiten-emiten batubara lainnya ya, yang revenue maupun profitnya turun ya, terutama profitnya turun sih ya batubara, dimana MCOL sendiri juga turun sekitar 33% ya, sehingga profitnya 3,47 triliun ya. Walaupun turun tapi ini 3,47 triliun tuh masih jauh lebih besar ya dibandingkan profit MCOL ya dari tahun 2020 ke belakang ya. Itu kan ya bisa dilihat ya, 550 miliar, 400 miliar, 78 miliar, berarti ini 3,47 triliun sebenarnya masih sangat besar ya. Nah, bagaimana kuartal 1 2024-nya ya masih turun ya, pendapatannya turun 16,29%, profitnya turun lebih besar lagi ya, 51,15%. Untuk rata-rata PER-nya ya saat ini di 4,23 ya. Jadi MCOL ini kan baru IPO di 2021 apa 2022 awal ya, sekitar itu ya. Jadi belum rata-ratanya belum bisa banyak-banyak ya, maksudnya setahun lah, baru setahun ini 2 tahun lah ya, 2 tahun itu PER-nya rata-rata di 4,23 dan saat ini dia perdagangkan di 3 lagi, diperdagangkan di atas nih ya, 7,21 ya, karena pendapatannya turun makanya PER-nya naik ya. Jadi 7,21, jadi sangat over value ya jika kita bandingkan dengan PER rata-ratanya di 4,23. Nah, untuk PBV-nya sendiri dia under value ya, karena dia ada di bawah PBV rata-ratanya yang 2,86 ini ya. Saat ini dia diperdagangkan di 2,28 dengan book value di 263.633,83. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar itu adalah ketika PBV MCOL di 2,86, maka harga wajarnya ada di 7.532,75. Harga sahamnya berapa sekarang, Bang? Nah, harga sahamnya di 6.000 ya, closing di hari Jumat 3 Mei lalu. Sehingga margin of safety masih cukup besar nih, 25,54%, alias masih kemurahan 25% nih. Ini chart weekly dari MCOL ya, jadi dia all time high-nya sempat di 7.000 berapa nih ya, 7.800 mungkin ya. 2 kali sih dia nyampe ke all time high-nya ini ya. Dan saat ini dia di closing tadi di 6.000 ya. Nah, ini pas di resisten ya 6.000 ya. Sempat naik cukup tinggi nih 6.200 ya, tapi akhirnya closing lagi ya di bawah 6.000 ya. Atau pas di 6.000 nih, pas di 6.000 lah. Jadi ini resisten 6.000-nya mesti kita tunggu ya, apakah bisa benar-benar closing di atas 6.000 ya.
sehingga dia bisa mungkin lanjut ya untuk menutup gap ini nih 6.250, dan gap selanjutnya ada di 6.575 ya, dengan support ada di 5.750 nih, dan support selanjutnya ada di 5.475, support selanjutnya lagi ada di 5.200 ya. Jadi cukup menarik sih di hari Kamis berarti nih ya, dia naik cukup tinggi ya. Ini closingnya udah di 6.000 lebih nih, 6.025 kayaknya closingnya ya, dengan volume yang cukup besar gitu ya. Secara EMA dia ya secara short term maupun long term dia uptrend ya, karena ada di atas EMA 20 maupun 200-nya. Jadi kalau mau entry ya, kalau mau spekulatif buy ya, itu tadi ya, resistance selanjutnya ada di mana tuh? Di sini ya, gap ya 6250, dan resikonya bisa turun ke 5750 ya. Silakan diukur-ukur aja antara resiko dan rewardnya, apakah worth it untuk dibeli gitu ya. Dan ini adalah dividen history dari Mcol ya. Pernah saya buat juga prediksinya sebulan yang lalu nih ya, ketika dia rilis laporan keuangan kuartal 4-nya. Ya saat itu saya prediksi potensi dividen finalnya adalah 415 ya. Jadi potensi dividen total itu 665 ya, karena dia sudah bagi dividen interim nih di November, berarti sisanya sekitar 415 rupiah ya. Dan ya berarti ini deket ya, realitasnya dia akan bagi dividen 430 rupiah ya. Jadi dekat dengan prediksi yang saya buat 1 bulan lalu, sehingga potensi dividen yieldnya adalah 7,16% ya, karena kalau kita bagi 430 bagi 6.000 dapatlah 7,16%. Jadi sangat besar ya, lebih besar daripada yang tadi di awal ya. Tadi di awal apa sih? TPMA ya. TPMA kan 6%-an, ini 7%-an. Jadi lebih jumbo lagi nih si Mcol ya. Oke, saham berikutnya adalah Auto ya. Wah, Astra Auto Parts ya, bagian dari Astra Internasional yang alias ASI ya, di mana tahun lalu pendapatannya naik tipis 0,37%, tapi profitnya naik cukup besar ya, 38,89%. Nah, bagaimana kuartal 1 2024-nya? Di sini revenue-nya turun 7,57% ya dibandingkan kuartal 1 2023, tapi profitnya berhasil naik 9,72% ya dibandingkan kuartal 1 2023. Tapi kalau dibandingkan kuartal 4 ini ada penurunan profit ya, dari 530 miliar menjadi 475 miliar. Ini adalah data per 5 tahun terakhir dari Auto ya, sangat tinggi sekali nih, 148 ya. Itu karena dia mungkin di tahun 2020-2021 tuh dia pendapatannya kan turun drastis ya, sehingga PR-nya naik tinggi di sini nih ya. Jadi kalau kita lihat rata-rata 3 tahun ya, bisa dilihat sini ya, rata-rata 3 tahun itu jadi rendah sekali ya, 13,35. Tadi kan kalau 5 tahun 148 kayaknya kita apa ya, karena kejadian pandemi kan itu di outlier lah gitu ya, tidak umum gitu. Jadi mendingan kita pakai rata-rata per 3 tahun terakhir ya, 13,35, dan saat ini dia perdagangan di 5,32 ya, sehingga bisa dibilang under value ya kalau berdasarkan historis pair-nya. Bagaimana dengan PBV? Kalau dibandingkan dengan historis PBV, dia over value ya, karena saat ini dia diperdagangkan di 0,73, sedangkan rata-rata PBV 5 tahun terakhir itu di 0,61 ya. Tapi masih di bawah 1 nih Auto ternyata ya, di 0,73 nih. Karena sama memang lagi downtrend banget ya. Di all time high-nya dia pernah sampai ke sini nih, 1,3 mungkin ya. Jadi ya karena harga sama turun, jadi PBV-nya juga turun ya. Dan saat ini book value dari Auto itu di 2.864. Jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya itu adalah di PBV 0,61, maka harga wajarnya ada di 1.747,38 ya. Nah, harga saham di 3 Mei ya, closing Jumat kemarin itu dia di 2080 ya. Sehingga ini harganya kemahalan 15,9% ya, dibandingkan harga wajar tadi sudah kita asumsikan. Ini adalah weekly chart dari Auto ya, dia pernah all time high sampai ke 4.750-an ya, 4.800 mungkin ya.
Nah saat ini dia downtrend banget sih ya. Kalau kita lihat secara chartnya downtrend sekali, di mana ada support di sini ya 1995 dan juga ada gap nih di bawah ya 1775. Nah ini menjadi support ya. Resistennya ada di 2210 dan selanjutnya resisten berikutnya ada di 2400 ya. Kalau secara EMA ya, secara short term maupun long term dia masih downtrend ya. Ini adalah historis auto ya, dimana tahun lalu dividen payout ratio-nya 39,97% dan kali ini dia akan membagikan dividen payout ratio 44,9% ya. Jadi nominal dividennya adalah Rp132 ya, plus ditambah yang sudah interim ya di bulan Oktober Rp40, berarti totalnya itu sebenarnya 172 ya total dividennya. Nah dividen final ini 132 ya. Kalau dibagi dengan harga saham saat ini 2080, maka potensi dividen yieldnya adalah 6,34% ya. Jadi sangat besar juga ya di atas bunga deposito. Apalagi kalau teman-teman dapat juga nih dividen interimnya Rp40 ya, berarti akan berapa tuh, mungkin 10% ya, nyampe kali ya 10%, 9% ya. Ya silakan teman-teman hitung lah ya. Jadi selamat juga untuk teman-teman yang masih megang auto ya, walaupun sih harganya turun nih harganya turun, tapi lumayan lah menghibur. Dividen finalnya cukup besar ya, 6,34%. Oke, itu saja informasi dari saya. 3 emiten yang akan memberikan dividen jumbo ya, TPMA, Auto, dan juga tadi MCOL ya. Nah, apakah teman-teman sudah memiliki 3 saham ini atau berencana akan membeli nih sebelum kumdet yang 7 Mei? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Sekali lagi, jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya, dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.